Lalu bagaimana perkembangan terkini pencarian korban tenggelamnya perahu motor yang mengangkut tim sepak bola di Kepulauan Riau? Kita langsung tergabung dengan Bapak Fazli, Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang. Selamat sore, Pak Fazli. Apa kabar Anda? Selamat sore Pak Heranov. Ya, kami minta perkembangan terbarunya Pak untuk pencarian tiga orang ini. Apakah masih ada harapan untuk tiga orang ini Pak ditemukan? Ya, baik, dapat kami sampaikan perkembangan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Tanjung Pinang bersama dengan tim SAR gabungan pada hari ini, hari kedua, terhadap kejadian beberapa warga yang akan melakukan pertandingan sepak bola antar kampung di wilayah Setoko ya di Batam. Mhm. Untuk perkembangannya hari ini kami dari Basarnas menggerakkan Rescue 209 bersama dengan Bakamla, KPLP, TNI Angkatan Laut dan Polairut melakukan penyisiran antara Pulau Stoko dengan Pulau Temoyong, di mana lokasi kejadiannya itu berada di tengah-tengah yaitu di Selat Nenek. Sehingga seluruh area tersebut hari ini kita lakukan penyisiran dengan menggunakan rescue boot. Kemudian juga menggunakan deteksi bawah air menggunakan aqua eye serta pendeteksian melalui udara menggunakan drone thermal. Namun sampai saat ini tiga orang korban masih dalam proses pencarian dan belum berhasil kita temukan. Kemudian dari data yang kita terima juga setelah kita klarifikasi kepada perangkat desa setempat, kemudian kepada warga, itu dipastikan bahwa jumlah penumpang di dalam kapal perahu motor tersebut itu adalah 13 dan 10 sudah diselamatkan, 3 masih dalam proses pencarian sampai dengan saat ini. Kendalanya apa Pak? Hingga kini masih belum bisa ditemukan apakah cuaca menjadi penentu untuk mencari korban yang hilang? Ya, untuk kendala, memang kalau untuk arus bawah itu kuat ya. Kemudian di daerah tersebut merupakan daerah banyak pulau pesisir, sehingga kita juga melakukan penyisiran di pulau-pulau terdekat. Kita khawatirkan tiga orang survivor tersebut terbawa arus, sehingga kita mencoba mendeteksi ke pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut. Identitas dari tiga orang sudah bisa diketahui Pak, sehingga korban tentu mendapatkan informasi dari keluarganya juga. Iya, untuk identitas sudah kita pastikan bahwa tiga orang itu masih dalam pencarian yaitu Muhammad Fahri Kurniawan, umur 23 tahun, kemudian Fadli 28 tahun dan Firdaus 24 tahun. Semuanya merupakan warga dari Desa Temoyong yang akan melakukan pertandingan sepak bola antar kampung. Oke, otomatis untuk pencarian masih terus lakukan ya Pak ya sampai esok hari atau bagaimana? Ya, untuk pencarian kita akan terus lakukan selama 7 hari ke depan. Kemudian kita juga melakukan pencarian menggunakan perahu karet, kemudian melibatkan masyarakat nelayan yang ada di wilayah tersebut. Kita berharap tiga orang korban ini bisa segera kita temukan dan kita evakuasi. Kalau untuk eh, kemungkinan yang akan terjadi Pak, possibility-nya seberapa selamat nanti korban bisa ditemukan Pak, dengan beberapa hari kemudian baru dilakukan pencarian juga, mengingat ini ada kesulitan. Ya, Hmm. Ya, untuk possibility kemungkinan kita temukan ya kita berharap korban masih bisa kita temukan karena daerah tersebut ada daerah yang banyak pulau-pulaunya. Ya kita berharap mereka bisa menjangkau pulau-pulau yang ada di sekitar desa Setoko dan desa Temoyang. Ya, besar harapan tiga orang tersebut masih bisa kita temukan dan kita selamatkan. Kalau bisa digambarkan Pak, kronologi kejadian seperti apa Pak? Tim SAR mendapatkan informasi dari lapangan seperti apa? Ya, untuk kronologis kejadiannya itu kemarin pada hari Rabu sekitar pukul 16.00 sekelompok warga dari Desa Temoyang itu melakukan perjalanan menuju Pulau Setoko itu atau Desa Setoko. Ya.
Kemudian mereka menggunakan longboat ya sejenis perahu yang menurut kami panjangnya sekitar 7 sampai 9 meter. Kemudian mereka bergerak ke lokasi. Namun dari video ataupun dari informasi yang kami terima, memang kita melihat ada kemungkinan kelebihan muatan maupun tidak dilengkapi dengan alat keselamatan. Ini yang menjadi concern kami untuk terus melakukan sosialisasi berkaitan dengan penggunaan alat keselamatan bagi para masyarakat yang beraktivitas dari pulau ke pulau. Kalau otorita yang berwenang melaporkan ke Basarnas, memang terjadi ya Pak, over capacity begitu ya Pak ya. Kemudian apakah ini tidak dievaluasi Pak oleh tim setempat untuk kemudian hari tidak terjadi lagi Pak over capacity ini? Ya, baik. Jadi untuk evaluasinya memang kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir, ya, terutama yang ada di Kepulauan Provinsi Riau itu terus kita lakukan bersama dengan instansi terkait lainnya, baik itu kepolisian, TNI Angkatan Laut, Dinas Perhubungan maupun pemerintah daerah setempat untuk masyarakat yang memang beraktivitas di perairan, kita harapkan mereka menggunakan life jacket dan menggunakan sarana yang memadai sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, masih ada dugaan tidak memakai life jacket begitu ya, pelampung saat bergerak dari Pulau Stokok begitu ya Pak untuk bertanding bola. Tapi kalau melihat ombaknya cukup besar nih Pak Fasli, apakah memang di sana perairannya cukup berbahaya untuk dilintasi di jam-jam tertentu atau bagaimana Pak? Kesulitan apa yang dihadapi oleh Ya, tim ini SAR di untuk lapangan? Ya, untuk cuaca memang cenderung berubah-berubah sesuai dengan prediksi BMKG, di mana kecepatan angin juga berubah. Mengingat ini adalah kita berada di kepulauan, tentunya faktor cuaca ini dominan terjadi perubahan sepanjang waktu, sehingga kita mengantisipasinya pada saat pencarian itu ya kita melihat situasi dari tinggi gelombang. Sehingga dalam proses pencarian ini untuk arah angin dan arus juga kita perhatikan berdasarkan SARMAP prediction yang kita miliki, pergerakan korban itu lebih ke arah selatan sehingga fokus pencarian kita itu berada di arah selatan atau mendekati dengan pulau Temoyong Oke. dan pulau di sekitar Pulau Temoyong. Demikian, Pak. Baik, kita harapkan memang 3 orang yang hilang akan segera temukan. Tim SAR tentu kami harapkan jaga keselamatan ketika bertugas. Terima kasih untuk waktunya Pak Fasli, Kepala Kantor SAR Tanjung Pinang bersama Newsroom. Selamat sore.